Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk menghirup udara pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, pemimpin-pemimpin kita, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Dengan penuh kebersyukuran, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang perkembangan agama Islam pada masa modern dari tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia. Saya siswa dari SMA Negeri 2 Lebong, kelas 11 MIPA. Dengan dibuatnya tugas video pembahasan perkembangan agama Islam ini, marilah kita bersama-sama menjelajahi perjalanan agama Islam dalam konteks dunia modern yang terus berkembang pesat, dari tradisi klasik hingga tantangan dan pejuang yang dihadapi pada masa kini. Mari kita telusuri bagaimana Islam terus beradaptasi dan memperkaya makna spiritualisme dan kehidupan umatnya di era modern ini. A few moments later. Masa pembaharuan atau modern bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Masa pembaharuan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Alvin Toffler, salah satu ciri kehidupan modern adalah masyarakat informasi. Perkembangannya telah menghasilkan 4 tipologi kehidupan manusia, yaitu: pertama, bertumpu pada kepahaman positifnya, sehingga pengembangan ilmu dan teknologi kurang mempertimbangkan nilai etnis dan agama. Kedua, mendorong manusia bersifat hedonisme dan konsumerisme. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat sehingga kehidupan manusia diperbudak oleh teknologi. Keempat, bersifat eksploitatif, artinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Hal ini menjadi kenyataan hidup di abad modern, sehingga apabila tak ada gerakan dan aksi nyata dari umat Islam yang cerdas dan kreatif dalam skala global, nilai agama Islam semakin jauh dari kehidupan manusia. Oke, pada masa-masa pembaharuan ini telah muncul tokoh-tokoh pembaharu dan pemikir Islam di berbagai negara Islam. Pada awal masa pembaharuan, kondisi umat Islam secara politis berada di bawah penetrasi kolonialisme. Barulah pada pertengahan abad ke-20 Masehi dunia Islam bangkit memerdekakan negara dari penjajahan bangsa Barat, yaitu bangsa Eropa. Sejarah latar belakang perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Benturan-benturan antara Islam dan kekuatan Eropa menyadarkan umat Islam bahwa jauh tertinggal dengan Eropa. Yang pertama merasakan persoalan ini adalah kerajaan Turki Utsmani yang langsung menghadapi kekuatan Eropa pertama kali. Kesadaran tersebut membuat penguasa dan pejuang Turki tergugah untuk belajar dari Eropa. Nah,
Guna pemulihan kembali kekuatan Islam, maka mengadakan suatu gerakan pembaharuan dengan mengevaluasi yang menjadi penyebab mundurnya Islam dan mencari ide-ide pembaharuan dalam ilmu pengetahuan dari Barat. Gerakan pembaharuan tersebut antara lain yang pertama gerakan Wahabiyah yang diprakasai oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab tahun 1703 hingga 1787 Masehi di Arabia. Kemudian yang kedua Syah Waliullah 1703 sampai 1762 di India. Yang ketiga, gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dikomandoi Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Selanjutnya, gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam dan pengiriman pelajar Muslim untuk belajar ke Eropa dan Inggris. Dalam gerakan pembaharuan sangat lekat dengan politik. Nah, ide politik yang utama yaitu pan-islamisme atau persatuan Islam sedunia yang digencarkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Setelah itu diteruskan dengan lebih gencar oleh tokoh-tokoh pemikir Islam yang bernama yang pertama Jamaluddin Al-Afghani, yaitu tahun 1839 hingga 1897. Menurut Jamaluddin, untuk mempertahankan harus meninggalkan perselisihan dan berjuang di bawah panji bersama dan juga berusaha membangkitkan semangat lokal dan nasional negeri Islam. Dengan ide ini, ia dikenal atau mendapat julukan Bapak Nasionalisme dalam Islam. Selanjutnya, perkembangan seni dan budaya. Perkembangan seni dan budaya dapat dilihat dan dipelajari di berbagai negara Islam, yaitu negara yang berpenduduk mayoritas umat Islam. Perkembangan seni dan budaya pada masa pembaharuan ada 3 bidang, yaitu yang pertama, bidang arsitektur, dan yang kedua, bidang sastra, yang ketiga, bidang kaligrafi. Oke, bahasan selanjutnya mengenai pusat peradaban Islam pada masa modern. Kebangkitan umat Islam dimulai oleh Turki dan Mesir yang telah menyadari atas kemunduran dan kelemahan umat Islam akibat dominasi Barat. Cara yang ditempuh oleh kedua negara ini dalam meraih kemajuan adalah melakukan kontak dengan negara Barat. Menurut Turki dan Mesir, umat Islam harus belajar dari negara Barat. Dalam proses belajar ke negeri Barat tersebut, berarti telah lahir pemikiran atau pembaharuan dengan sebutan modernisasi dalam Islam. Gerakan modernisasi Islam mampu melahirkan pemikiran Islam modern dengan orientasi membangkitkan semangat umat Islam untuk memajukan modernisasi Islam ini terus bergelora, sehingga mendorong beberapa negara Islam untuk bangkit dan melakukan pembaharuan. Di antara negara Islam yang bangkit dan melakukan gerakan pembaharuan adalah yang pertama, Kerajaan Mughal di India pada tahun 1526 sampai 1857. Kedua, gerakan Kerajaan Safawi di Persia 1501 hingga 1722. Ketiga, Kerajaan Turki di Utsmani pada tahun 1566 hingga 1757 Masehi. Selanjutnya, perkembangan ekonomi. Yang pertama, pada periode pertama, Turki Utsmani bertujuan menguasai beberapa jalur perdagangan dan sumber produktif. Turki Utsmani melakukan ekspansi ke Laut Hitam, Aegean, hingga Laut Tengah. Kedua, berbagai produk dari Iran, Mesir, Syria
membantu dalam menjadikan Turki Utsmani sebagai pusat perdagangan yang makmur. Ketiga, membuka rute haji dari Turki Utsmani ke Mekah. Keempat, penyediaan sarana kendaraan haji di Damaskus, Baghdad yang menjadi kegiatan Kairo dan bisnis yang penting. Kelima, dalam rentang abad 15 dan 16, Basrah menjadi pusat perdagangan terbesar di Anatolia serta sebagai dermaga terbesar dalam pertukaran barang-barang. Keenam, yang terakhir, kota Istanbul dibangun dengan merekonstruksi sebagai institusi publik seperti sekolah, rumah sakit, tempat penginapan, dan pemandian. Pembaharuan di bidang politik. Tokoh yang termasuk pembaharuan Islam di bidang politik pada masa perkembangan Islam abad modern antara lain: yang pertama, ada Jamaluddin Al-Afghani. Berikut adalah beberapa ide pemikiran Jamaluddin di bidang pembaharuan Islam. Yang pertama, penyebab kemunduran umat Islam adalah berpalingnya umat Islam dari ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, umat Islam akan maju apabila kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kedua, ajaran Khoda dan Qadar telah merubah menjadi ajaran fatalisme yang menyebabkan umat menjadi statis. Ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam dapat memperlemah persaudaraan antara umat Islam. Keempat, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang benar. Kelima, ikatan agama Islam menjadi model persaudaraan terhadap sesama Muslim, bukan karena ikatan etnik maupun rasial. Keenam, sebagai tokoh pendiri pan-Islamisme, yakni upaya mewujudkan persaudaraan sesama umat Muslim sedunia. Yang kedua adalah Muhammad Ali Pasha. Ide pemikiran dan perilaku Muhammad Ali Pasha yang sangat menonjol sehingga perlu dijadikan mode perilaku bagi umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, walaupun semula buta huruf dan tidak dapat menulis, dengan kemauan keras Muhammad Ali Pasha menjadi orang yang cerdas dan menjadi seseorang pembaharu Islam. Kedua, kemajuan hanya dapat diambil melalui perilaku dan sikap disiplin yang dipetik dari kedisiplinan seorang prajurit. Ketiga, kemajuan umat Islam dapat dibentuk melalui pembangunan kekuatan militer, meningkatkan bidang pemerintah, ekonomi, dan pendidikan. Pembaharuan di bidang politik. Tokoh pembaharuan di bidang pendidikan adalah Al-Tahtawi. Inilah beberapa ide pemikiran Al-Tahtawi sebagai tokoh pembaharu Islam abad modern di bidang pendidikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perilaku semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama, membiasakan diri untuk melakukan evaluasi diri. Yang kedua, bersikap optimis dalam menatap masa depan. Yang ketiga, bekerja keras secara profesional. Yang keempat, terakhir menerapkan ilmu yang sempurna dalam meraih kesuksesan. Nah, setiap pembelajaran pasti ada hikmahnya. Apa sih hikmahnya mempelajari perkembangan Islam pada masa modern? Yang pertama adalah Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap generasi sebelumnya. Dan yang kedua, mendorong semangat umat Islam untuk berjuang. Lalu yang ketiga, mendorong umat Islam untuk kemajuan yang hakiki. Kemudian yang keempat, mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip hidup yang kuat. Demikianlah pembelajaran tentang perkembangan peradaban agama Islam pada masa modern dari tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Semoga Allah menjadikan kita muslim yang cerdas dan berprestasi hingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama muslim dan umumnya untuk sesama manusia. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.